Cahaya Ramadan. حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرض الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرض الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرض الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرض الصمد. يا صديق المقال يا ذا المقام العالي يا صديق المقال يا ذا المقام العالي يا من حبه ربي في تلك الليلة يا من حبه ربي في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرض الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرض الصمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara yang pastinya Anda tunggu-tunggu sebelum berbuka puasa di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Selama 30 hari ke depan, selama 30 hari sampai dengan akhir Ramadan nanti, kita membicarakan banyak sekali tema yang sangat menarik. Termasuk hari ini kita akan membicarakan tema yang tentu saja sangat menarik. Seperti apa temanya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pemirsa. Nah ini seharusnya saya Astagfirullahalazim Galuh. Bentar Kak, sorry Kak. Kenapa terlambat? Padahal tadi udah aku kebut-kebutin kan, padahal di lampu merah tadi udah aku langsung gas aja dua lampu merah tadi, tapi kok tetap ini ya, udah mulai ini ya, udah mulai ya pemirsa ya. Kita udah buka pemirsa. Aduh. Tapi kan Galuh nggak boleh buru-buru, aman tapi. Aman alhamdulillah, pakai helm juga Kak. Tapi kan harus ngebut tapi sampai sini juga tetap telat tadi. Loh, kita tuh ada aturannya. Kalau telat gimana Kak? Ini kan live demi pemirsa di rumah, daripada telat kan mending aku langsung aja. Tapi itu keselamatan lebih penting Galuh. Kan udah pakai helm Kak. Nah, tapi lampu merah itu kenapa dilanggar? Kan biar cepet Kak, kalau saya nurutin lampu merah kan tadi nanti kayaknya sampai nanti kesininya. Nah ini kita di Indonesia ini ternyata perlu tahu aturan. Nah kadang-kadang kita mau cepat, tapi kita mengabaikan keselamatan kita.
Nampaknya ini bukan cuma Galuh, banyak orang yang rasanya pernah melakukan hal ini. Tapi alhamdulillah saya selamat kayak Betul. alhamdulillah ya kali pemirsa. ini. Tapi kita doakan semoga jangan lagi ya. Iya insya Allah Kak. Terkait dengan keteraturan kita dalam hukum, Ya. berbangsa, bernegara, ini kita hari ini membicarakan tema menarik Galuh. Oh gitu. Nah, tapi ini kita undang dulu. Harusnya ini guru kita ini udah nyampe hari ini. Oke. Itu beliau datang. Assalamualaikum Bu Prof. Assalamualaikum Prof. Silakan duduk Bu Prof. Saya masih keringetan nih Kak, nggak apa-apa ya. Aduh, panas banget di luar. Bu Prof, tadi Galuh buru-buru karena mau hadir acara kita ini. Bu Prof. Alhamdulillah. Kan kalau nggak buru-buru nggak ketemu Prof tadi Prof, beneran. Nah, kita kenali dulu siapa Iya. beliau ini. Pemirsa, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat menarik sekali. Tema kita adalah Islam dan tatanan kehidupan bernegara. Ya. Tentu saja kita hadirkan narasumber istimewa kita hari ini. Beliau adalah Profesor Dr. Nikmatul Huda, SHM Hum, pakar hukum tata negara FH UII. Assalamualaikum Bu Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Prof, sebelum kita bahas tema ini Bu Prof, gimana tadi Bu Prof? Nggak boleh nggak Saya jadi melanggar, takut Kak. melanggar Maaf, lalu Prof. lintas, mau cepat, tapi keselamatan. Ini gimana Bu Prof? Kita Demi kulik Allah sedikit. Prof. Dari yang kecil itu harusnya sudah mulai dikurangi ya. Kalau terus melanggar nanti nggak apa-apa kok. Nanti yang lebih besar lagi nggak apa-apa kok. Jadi nggak boleh. Oh, jadi nggak boleh Jadi ya Prof ya. konteksnya kalau mau taat hukum ya, ya meskipun buru-buru tetap nggak boleh. Jadi kalau telat nggak melanggar. apa-apa Prof? Ya itu resikonya prepare waktunya yang harusnya. Gitu. Berarti datangnya yang lebih cepat, bukan lampu merah yang dilanggar. Oke Prof, insya Allah besok saya lebih ini lagi deh siap-siapnya Kak. Jadi Prof, tahu tapi Kak. Prof ada yang bilang gini Prof, kan nggak ada yang jaga. Gitu. Itu gimana tuh Prof? Salah juga Bu Prof ya? Tetap salah ya? juga iya. Oke. Nah, jadi ini pelajaran untuk kita. Ke depan kita nggak boleh lagi melakukan. Insya Allah Kak, terima kasih Prof Iya, sudah sama-sama. diingatkan. Nanti kita akan bahas banyak mengenai hal itu ya Kak Betul ya. sekali. Nah, Bu Prof, tema kita hari ini Yap. Galuh, Islam dan tatanan kehidupan bernegara. Nah, ini kita sebelum jauh, Bu Prof. Yap. Nah, kita perlu pahamkan juga pemirsa, kenapa sebenarnya Bu Prof, tema ini penting kita angkat Ya. di Ramadan ini. Betul. Jadi mungkin tidak banyak orang yang membahas persoalan bagaimana Islam mengatur persoalan negara gitu ya. Padahal banyak hal yang harus diketahui terkait negara itu kalau nggak ada aturannya kan akan chaos, akan rusak. Biar tahu batasan-batasan sejauh mana Islam memberikan kontribusi dalam hal pengaturan sebuah negara dan apa kontribusi umat Islam di Indonesia ketika melahirkan negara Indonesia. Apa saja yang diperdebatkan oleh mereka sehingga lahir Indonesia, sebuah negara yang disebut di sana negara hukum atau nomokrasi gitu ya. Jadi masyarakat akan tahu, oh ternyata negara itu membutuhkan perangkatnya apa saja. Lantas apa yang dibolehkan, apa yang tidak. Lantas bagaimana umat Islam mengisinya. Karena ini kan kemerdekaan sudah diberikan, diwariskan ke kita, masa kita rusak gitu. Kan harus kita jaga, syukur-syukur kita kembangkan menjadi lebih baik. Jadi tema ini menurut saya sangat bagus untuk kita sampaikan kepada publik bahwa Islam itu juga mengatur ke ranah-ranah yang seperti itu. Baik. Gitu ya. Jadi memang Islam dan tata negara itu tidak sesuatu yang terpisah ya Prof, Iya, bahkan iya. saling melengkapi seperti yang Betul, tadi Prof betul. sampaikan ya. Iya. Wah, menarik sekali. Karena sekali lagi Islam mengatur seluruh aspek Iya. kehidupan kita. Nah, Bu Prof, boleh kita kasih gambaran umum dulu Bu Prof. Iya. Apa sebenarnya kalau dibilang tatanan kehidupan bernegara itu definisi mudahnya apa untuk memahamkan masyarakat juga Bu Prof? Oke. Karena negara itu organisasi kekuasaan, maka bagaimana caranya memanage kekuasaan itu? Nah, lantas apa saja yang harusnya ada di dalam sebuah negara? Kalau yang di umum kita lihat negara itu kan kemudian kekuasaannya dibagi. Di situ ada rakyat, ada pemerintah, ada lingkungan gitu ya. Yang kemudian disitulah kita akan melihat bagaimana mereka itu untuk berkomunikasi dan diatur oleh sebuah negara. Oke, Kak Galuh, Diatur ya. kita harus memperkuat ini dengan ayat Quran. Baik, Nah, nah, boleh. nampaknya di sore hari juga sudah ada rekan kita yang akan membacakan ayat Al-Quran di sore hari ini yang akan melengkapi tema-tema yang akan kita bahas hari ini. Benar sekali. Gitu ya. Oke, selamat sore Fakih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fakih. Sore Mbak Galuh, Alhamdulillah. Mas Taufik. Untungnya nggak telat kayak saya nih. Fakih. Oke, Fakih sehat hari ini?
Alhamdulillah sehat Mbak Galuh. Alhamdulillah. Tema hari ini menarik mengenai Islam dan tatanan hukum Ya, negara. Jadi betul sekali. sepertinya di Al-Quran sudah ada ya dan sudah siap untuk membacanya. Insya Allah Silakan. sudah siap Mbak Galuh. Silakan Fakih. Mohon izin ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم. Masya Allah, terima kasih banyak Fakih ya. Semoga Sama-sama. bagi yang membaca maupun yang mendengarkan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan Fakih Quran surat An-Nisa ayat 59 ya, yang akan mendukung juga dalam kita membahas lebih jauh tentang tema hari ini. Sebetulnya makna dari An-Nisa ayat 59 itu apa, Prof? Dan kaitannya dengan tema kita sore hari ini. Baik, di situ dikatakan taatlah pada Allah, pada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Nah, ini yang kadang-kadang ada perbedaan tafsir terhadap ayat itu. Di antara kamu itu ya harus Muslim gitu. Tetapi ada juga yang tidak harus Muslim. Tetapi dia punya ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya itu untuk menunjukkan bahwa pemimpin itu harusnya orang yang taat dalam konteks beragama. Nah, bagaimana kalau kemudian misalnya pemimpinnya bukan orang Muslim, gitu ya? Apakah juga wajib ditaati sepanjang dia masih memberikan kebebasan ruang kepada umat Islam untuk beribadah, tetap wajib ditaati karena dia sudah kita pilih untuk memimpin kita. Yang tidak boleh itu kalau nggak ada pemimpin, negara akan rusak di situ karena nggak jelas siapa yang mengambil komando di situ. Nah, konteks dalam perintah di situ itu ketaatan terhadap pemimpin itu penting gitu ya. Sepanjang pemimpinnya tidak melanggar prinsip-prinsip dalam konteks bernegara atau negara hukum. Nah, sepanjang dia sudah melanggar, maka kita tidak wajib taat lagi, gitu. Nah, mungkin itu yang bisa diambil dari konteks itu. Jadi memang pemimpin tidak harus Muslim, tapi kita harus menaati siapapun pemimpinnya. Ya, kalau yang sudah dipilih. Dan mengingat juga Indonesia ini negara yang majemuk, Betul. tapi bagaimana Rasulullah pada saat itu, Prof? Apakah kondisinya sama seperti Indonesia yang dengan kemajemukan serupa, Prof? Baik. Kalau kita baca di Piagam Madinah kan di situ sebenarnya mempertemukan ya antara Muhajirin dan Ansor dan orang-orang kafir di situ. Nah, ternyata Rasulullah bisa mempertemukan mereka itu yang sangat beragam itu dalam sebuah negara Madinah yang dibangun oleh beliau dalam sebuah perjanjian atau Piagam Madinah yang di situ kemudian memberikan apa hak-hak dan kewajiban di antara pendukung negara tadi. Misalnya kalau Muslim ya kena zakat, non Muslim nggak kena zakat, ya kan? Tapi pajak mungkin gitu ya. Nah, kemudian kalau Muslim bisa kena perang, kewajiban perang. Malah yang non Muslim dilindungi gitu. Jadi itu menurut saya cermin yang ideal ya sebenarnya kalau kita mau membawa ke ranah konteks keindonesiaan yang sangat beragam. Di Indonesia yang beragam itu kan nggak mungkin kalau pemimpinnya hanya memperhatikan satu kelompok, satu golongan. Keragaman itu kekayaan loh gitu kan, yang itu harus dirawat. Nah, bagaimana caranya? Belajarlah dengan cara membaca Piagam Madinah itu. Bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang non-Muslim yang harus dia lindungi karena biar mereka merasa nyaman di negara yang dipimpin oleh umat Islam. Jangan malah takut di situ gitu ya karena tidak nyaman. Nah, disitulah sebenarnya toleransi kemudian saling
menghormati ya kedudukan masing-masing itu menjadi hal yang utama gitu. Nah, tetapi kadang pandangan yang kayak gini itu dianggap terlalu sekuler gitu ya. Harusnya ya enggak seperti itu. Tapi kalau kita yang sudah membaca Piagam Madinah, di situ sangat jelas bagaimana Rasulullah mengatur tentang pergaulan umat yang beragam dalam sebuah negara itu harus bagaimana. Oke. Ya. Bu Prof, ini saya masih menarik tentang An-Nisa 59 tadi. Seolah-olah Allah membuat pemeringkatan, seolah-olah Bu Prof. Allah, Rasul, Ulil Amri. Ya. Apakah memang sedemikian tingginya level Ulil Amri ini sampai di bawah Rasul? Bu Prof? Karena begini, yang menentukan hukum itu bisa berjalan kan tidak langsung Allah. Tapi orang yang punya kekuasaan, yang ditopang dengan agama yang kuat, maka dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Nah itu perintah Al-Quran, kemudian oleh Rasulullah dicontohkan. Nah Ulil Amri itu mewakili, ketika Rasulullah kemudian sudah wafat, kemudian diwakili oleh Ulil Amri itu yang dia yang harus melakukan itu. Sambil contoh misalnya ada beberapa kepala daerah yang mengambil keputusan untuk menutup pusat-pusat prostitusi misalnya, kayak Bu Risma di Surabaya, kemudian di Jakarta. Itu kenapa? Karena perintah agama untuk memuliakan manusia. Pekerjaan itu tidak mulia untuk menjadi bekerja di tempat seperti itu. Dia diangkat martabatnya. Makanya kemudian kalau kayak Bu Risma itu kan memberi pelatihan-pelatihan mereka supaya setelah keluar dari tempat yang seperti itu adalah pekerjaan yang memanusiakan. Tetap didampingi ya, Prof. Harkat dan martabat dia sebagai manusia. Jadi kualitas dia setinggi itu gitu ya. Karena dia punya kewenangan yang dititipkan oleh rakyat itu kepada seorang pemimpin untuk melindungi mereka. Gitu. Oke, Bu Prof, kalau kita masuk sedikit lebih dalam sedikit, Bu Prof, apa kemudian bedanya antara tatanan kehidupan bernegara yang tadi Bu Prof ceritakan ala Islam dengan yang katakanlah konvensional yang umumnya orang tahu? Bagaimana kita membedakannya, Bu Prof? Ya, kalau dalam kajian Islam itu ada yang berpandangan harus negara itu Islam, tapi ada yang tidak. Yang penting hukumnya bisa berjalan. Nah, lantas bagaimana membedakan dengan yang negara pada umumnya? Karena kalau negara dalam perspektif kajian Islam itu ada tujuan tertentu yang di situ harus dia lakukan, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Apakah membuat pusat prostitusi itu dibolehkan? Pusat perjudian dibolehkan? Nah, kalau dalam pandangan Islam kan nggak boleh. Harus semuanya dalam konteks kebaikan, kemaslahatan yang didorong untuk supaya negara itu tidak masuk ke arena yang justru membahayakan umat yang ada di dalamnya. Oke. Jadi kita sudah mulai paham nih Galuh. Ternyata ajaran agama kita itu mujmal, mencakup semua sisi kehidupan. Mengatur kita juga. Termasuk tatanan bernegara. Dan bukan dua hal yang berpisah ya, Betul, antara tata negara dan juga Islam. Jadi keduanya memang saling mendukung satu sama lain. Nah, Bu Prof, kalau kita bicara negara itu kan satu institusi yang besar, gitu, Bu Prof. Besar ini kan dibangun oleh individu-individu. Nah, bagaimana kita meyakinkan diri kita untuk membangun pribadi dulu, untuk kemudian terciptalah tatanan secara negara yang lebih besar, Bu Prof? Ya, kalau saya melihatnya itu mulai dari pendidikan ya. Orang dikenalkan dulu dengan apa hak dan kewajiban, apa yang etis, apa yang tidak, apa yang boleh, apa yang tidak. Bagaimana cara kita menghormati orang lain, bagaimana kita mengapresiasi orang lain, dan bagaimana kita melihat sebuah persoalan itu apakah itu boleh dan tidak. Gitu ya. Lama-lama itu akan bisa masuk ketika komunitas itu terbentuk, maka dia sudah jadi bahwa hal ini boleh, hal ini tidak. Untuk hidup bersama maka butuh toleransi. Untuk hidup bersama butuh saling mengapresiasi. Jadi tidak bermusuhan. Kalaupun ada, kan ada perintah musyawarah, gitu kan? Di dalam Islam itu ada perintah musyawarahnya, gitu ya. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi mereka didorong untuk melakukan musyawarah. Kalau sudah ketemu kesepakatan, maka taatlah, gitu ya, dengan kesepakatan tadi. Jangan berkhianat setelah itu. Artinya setelah musyawarahnya deal ketemu, ya udah kita laksanakan. Jangan kemudian mengkhianati kesepakatan dalam musyawarah itu. Makanya di Indonesia tepat sekali ketika membentuk MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disitulah sebenarnya semua kebutuhan rakyat atau aspirasi terkait dengan negara Indonesia itu dibincangkan, diputuskan, gitu ya. Karena memang di situ rumah rakyatnya itu ada di situ. Namanya lembaganya saja sudah
majelis Majelis. yang kemudian permusyawaratan. Kan itu Musyawarah. sangat dekat dengan Iya. perspektif Islam kan? Iya. Betul. Majelis, permusyawaratan gitu. Jadi sebisa mungkin jangan lewat voting. Gitu kan? Tapi dimusyawarahkan. Tapi dalam konteks sekarang kan sulit. Sayang. Sulit gitu. Sulit karena harus voting-votingan. Iya, Gitu. mana yang lebih banyak di sana, Nah, pada akhirnya gitu Bu Prof. betul, ya. betul. Iya. Ini karena udah terlanjur menjelaskan permusyawaratan tadi, Iya. Bu Prof, ini ada juga yang bertanya Bu Prof, Ya. ini sedikit Ya. kita kulik. Apa bedanya Dewan Permusyawaratan dengan Majelis Permusyawaratan? Ini kadang-kadang banyak masyarakat juga yang masih Ya. bingung Bu Prof. Sedikit saja Bu Prof di bagian ini. Baik, kalau majelis itu forumnya, Ya. kalau dewan itu lembaganya. Jadi ketika sekarang ini DPR dan DPD itu kalau bertemu dalam satu event bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesungguhnya majelis itu tidak ada harusnya, gitu. Karena dia hanya tempat bertemunya, joint session Oke. antara DPR dan DPD. Kalau dulu memang disitulah tempat bermusyawarahnya. Undang-Undang Dasar sekarang diubah. MPR itu tidak lagi membuat putusan-putusan politik yang strategis karena di sana itu hanya tempat bertemunya DPR, aspirasi yang didorong oleh DPR dan daerah. Maka di situ joint session, majelis tempat bermusyawarah. Tapi kalau dewan itu kelembagaannya, gitu. Jadi kayak Dewan Perwakilan Rakyat, ya disitulah tempatnya wakil-wakil rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, disitulah utusan-utusan daerah atau perwakilan daerah ada di situ. Nah, ketika kemudian harus bicara konteks keindonesiaan, DPR dan DPD bisa bertemu dalam Majelis Permusyawaratan Yang Rakyat. sharing session tadi. Ya, Bu Prof. ya. Oke, baik. Musyawarah. Harusnya begitu. Kalau Harusnya. sekarang Harusnya iya. ya, Prof, ya. Tapi karena sekarang ini nggak jelas MPR itu masih ada apa enggak sih? itu Iya. mungkin yang ditanyakan juga Betul, oleh masyarakat Bu karena Prof. di MPR itu ada sekjennya, ada ketua MPR-nya. Kan seolah-olah MPR masih ada. Ada. Masih gitu ada. ya. Kalau yang bisa merubah Undang-Undang Dasar itu kan bukan DPR, bukan DPD, tetapi MPR. MPR, betul. Nah, jadi sepertinya kita itu ada 3 lembaga. Gitu. Padahal yang tadinya digagas itu dia hanya joint session saja ketika DPR, DPD ingin memusyawarahkan sesuatu hal yang penting. Jadi secara kelembagaan dia baru muncul kalau di situ ada kepentingan yang akan dimusyawarahkan. Tapi karena sampai sekarang dia tetap ada, bahkan ada kesekjenan, ada ketuanya. iya, benar. Nah, seolah-olah itu lembaga tersendiri juga di luar DPR dan DPD. Inilah manfaatnya kita kedatangan narasumber istimewa, Betul expert. sekali. Dan Kita juga pun dikasih kuliah, kuliah juga gratis lagi ya. Sore hari ini kami juga mengundang pemirsa juga boleh ya Prof ya boleh. untuk bisa bertanya langsung ke sini ya. Silakan di line interaktif kami di 0823 3340 3574 ya. Silakan untuk menuliskan nama dan juga dari mana atau teleponnya di 0274 580 800. Dan pastikan Anda untuk mengikuti acara ini sampai dengan akhir karena nanti akan ada hadiah dari Amarta Batik Amarta Batik. sore hari ini ya. Ini juga kunci kalau kita juga bukti kalau kita cinta Indonesia nih. Indonesia, Sampai kita betul menggunakan sekali. produk Indonesia Betul nih Prof. sekali. Pakai Amarta Batik. Prof juga pakai batik juga ya. Yang ini merupakan kekayaan Indonesia. Prof, tapi menarik sekali tadi Kak Taufik, Prof menyatakan bahwa bagaimana kita taat dalam bernegara itu pintu pertamanya adalah pendidikan. Ya. Berarti keluarga ini memegang peran yang penting ya Prof ya? Jadi didikan keluarga itu cikal bakalnya ya untuk dia membentuk keluarga yang besar yang bernama negara. Gitu. Nah, karena di situ ada pembagian tugas, ada pembagian kewenangan masing-masing, gitu. Apa yang harus dikerjakan di rumah itu, siapa yang katakanlah gitu ya, siapa yang mencuci, siapa yang menyapu, siapa yang masak, itu semuanya sudah ada pekerjaannya. Makanya nanti dalam bentuk negara itu kan dibagi ya, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif. Ada yang membentuk undang-undang, ada yang melaksanakan undang-undang, ada yang cross check apakah undang-undang itu dilaksanakan sudah dengan cara yang benar, yaitu lembaga yudikatifnya. Apakah undang-undang dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara benar? Kalau terjadi pelanggaran maka pengadilan yang akan melihatnya. Oke, Jadi didikan di rumah itu kan ada disiplin kan kadang-kadang. Jadi seorang anak juga bisa role play di rumah gitu ya. Ketika yang membuat undang-undang biasanya seorang ayah gitu ya kayak. Jadi penjelasan Bu Prof tadi saya dapat gambaran, jadi itulah negara Prof ya. Negara kecil. Negara Ya, kecil. diangkat nanti menjadi negara besar itu kan kumpulan dari sekian banyak masyarakat yang kemudian kalau dalam kajian teoritisnya itu kan ada kontrak sosial dulu ya, yang mungkin bisa dari Thomas Hobbes, John Locke, kemudian Rousseau yang mengatakan sebenarnya kepala negara itu siapa gitu. Itu orang yang diberi mandat oleh rakyat. Makanya dulu sebenarnya benar di MPR.
presiden itu mandataris MPR. Oke. Karena yang memberi mandat itu adalah MPR. Nah, gitu. Nah, jadi MPR itulah sebenarnya yang dia waktu itu sebelum di amandemen ya, dia yang kemudian akan membagikan tugas kepada semua lembaga-lembaga negara. Gitu. Memang keluarga ini tempat untuk berlatih, yang mengawasi jalannya undang-undang seorang ibu biasanya dengan omelan-omelannya. Berarti siapa yang cuci piring harus diawasi, gitu, Prof, ya. Ya kan? Ada legislasinya gitu ya. Iya, memang peran Jadi penting. itulah miniatur. Iya, Miniaturnya. miniatur Indonesia itu keluarga berarti ya Kak ya. Wow, ini kita di sesi pertama ini sudah mendapatkan setengah pengetahuan yang baru rasanya ya. Tapi tadi Prof menarik ya Kak ya, menyatakan bahwa kita wajib untuk taat pada Allah, Rasulullah dan juga Pemimpin. Nah, asal tadi Prof menyampaikan bahwa ketika pemimpinnya berjalan di jalan yang Iya, benar. betul. Nah, bagaimana kita membedakan ketika dan kita tetap taat meskipun ada sedikit hal yang mungkin kita tahu kalau itu tidak dalam koridornya, Prof. Iya. Jangan dijawab dulu, Prof. Oke. Karena ini biar pemirsa pun penasaran. Iya, Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan jawab setelah beberapa pesan berikut ini, tetap di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا
kembali masih membincangkan tentang tema yang sangat menarik, Islam dan tatanan kehidupan bernegara. Galuh, ini nampaknya pasti banyak yang bertanya. Kita infokan dulu gimana cara bertanya. Oke, untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya, ingin sharing, silahkan untuk bisa menghubungi kami di 0823 3340 3574 atau telepon kami di 0274 580 800. Jangan lupa untuk yang bertanya ada passwordnya. Cahaya Ramadan, Nanya dong. Dan nanti pastikan ada untuk mengikuti acara sampai dengan akhir. Nanti siapa tahu dapat hadiah ya, karena ada kuis nanti ya. Yang tentu saja kuisnya dari diskusi kita ini. Iya, makanya pantengin terus sampai akhir ya. Tentunya sudah ada jawabannya juga dari Betul obrolan sekali. bersama dengan Prof Nikma di sore hari ini ya, Betul Kak sekali. Taufik. Ya, jangan sampai kelewatan nih. Betul. Ada yang menarik dari Amarta Batik. Seperti yang kita pakai ini. Ya. pemirsa. Nah, tadi menarik Bu Prof, sempat terpotong di jeda tadi. Melanjutkan apa pertanyaan Galuh tadi Bu Prof? Jadi bagaimana kita wajib untuk taat kepada pemimpin asal tetap dalam koridornya. Tetapi bagaimana kalau kita diberikan pengetahuan tahu kalau memang pemimpin kita kurang berada di jalan yang koridornya, yang seharusnya, itu bagaimana sikap kita, Prof? Kalau dulu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar itu yang melakukan MPR. Jadi karena presiden itu mandataris MPR, mendapat mandat dari rakyat tapi melalui kelembagaannya MPR, maka MPR yang kemudian meminta pertanggungjawaban atau klarifikasi gitu ya, apakah benar Anda sudah melanggar konstitusi atau peraturan yang lain. Nah sekarang konteksnya setelah amandemen MPR ini nggak bisa lagi melakukan itu gitu ya, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah kalau kemudian yang ada di dalam gedung MPR itu ada DPR sebenarnya sebagai perwakilan rakyat, karena mereka kita pilih gitu ya. Bagaimana kalau yang di DPR juga nggak berani? Ini. Nah, gitu. Yang itu apakah harus dengan cara jalanan seperti yang sekarang kita lihat ya? Karena DPR-nya kok nggak berani nih untuk didesak supaya segera mengambil sikap gitu ya. Kemudian rakyat yang turun. Ini kan sebenarnya akan menjadi persoalan kalau seperti itu, karena nanti ada pengadilan rakyat kalau begitu, gitu kan. Nah akan lebih baik sebenarnya kalau itu melalui kelembagaan. Nah apa yang bisa dilakukan kalau melalui kelembagaan? DPR itu bisa mengajukan yang namanya impeachment. Impeachment itu dakwaan politik terhadap presiden, tetapi diajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang istilahnya pemakzulan gitu Itu Prof? nanti Beda setelah lagi? beda lagi. Oh, beda Ya, lagi. Oke. Impeachment itu baru dakwaan. Nah, dakwaannya ini misalnya dia menampung aspirasi dari masyarakat bahwa presiden melakukan ABCD pelanggarannya misalnya. Nah, misal. Nah, kemudian oleh DPR dibuat rapat paripurna, sepakat, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi yang meriksa apakah dugaan dari anggota dewan itu benar atau tidak. Kalau dia benar, maka DPR boleh minta ke MPR, berarti ada DPD di situ untuk memakzulkan. Nah, tetapi memakzulkan itu menjatuhkan. Memakzulkan itu sebelum dimakzulkan itu presiden diberi waktu, kesempatan untuk klarifikasi atas sekian dugaan tadi, gitu ya. Katakanlah yang sekarang sedang ramai, katakanlah gitu ya. Nah, kemudian ditanya di sana. Nah, kalau presiden kemudian bisa meyakinkan audien dalam pengertian DPR di situ dan DPD, mungkin dia nggak akan jatuh, gitu ya. Entah berbagai cara ya, bisa dengan kompromi-kompromi politik, tawar-menawar jabatan, gitu ya, sehingga dianggap itu udahlah, gitu kan, nggak usah dilanjut, gitu ya. Tetapi kalau kemudian tetap kekeh DPR-nya dan DPD itu kekeh, pokoknya harus diganti, misalnya gitu. Katakanlah beberapa kasus ya, misalnya kayak zaman Gus Dur, zaman bagaimana Soekarno jatuh, bagaimana Soeharto dijatuhkan, itu membuat satu pandangan yang buruk terhadap Indonesia karena seperti Gus Dur masa dalam waktu semalam bisa jatuh. Nah sekarang nggak bisa, makanya harus ke MK dulu. Jangan-jangan DPR ini hanya menggalang kekuatan untuk menjatuhkan orang ini tanpa ada kesalahan, misalnya bisa jadi gitu. Itulah ada saringannya. Iya, makanya pentingnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya di sana. Dan peran rakyat seperti apa, Prof? Sebaiknya, apakah kita tetap wajib untuk menaati sebagai warga bernegara? Karena dia masih memegang jabatan, makanya dia masih tetap taat sebelum majelis itu atau MPR katakanlah menyatakan bahwa dia harus turun. Gitu. Jadi nggak boleh kalau tiba-tiba kita ya sudah karena dia sedang didakwa kita hakimi nggak boleh. Pergunakan saluran hukum itu supaya tidak menimbulkan chaos.
gitu kan, supaya tetap ada koridornya. Nah, bagaimana dengan wakil presiden misalnya? Kalau yang digugat hanya satu, presidennya saja, wakilnya enggak. Nah, sementara bisa dikendalikan oleh wakilnya pemerintahan ini supaya nggak kosong gitu ya. Baik. Nah itu. Bentuk ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan di dalam posisi-posisi tersebut apa saja, Prof, yang bisa kita upayakan ekspresinya? Ya, jadi sepanjang dia masih katakanlah ya masih memimpin atau sedang diperiksa, maka hukum yang lain yang ada di Indonesia itu tetap harus ditaati. Nggak boleh memanfaatkan situasi seolah-olah ada kekosongan jabatan itu kemudian kita bertindak semau-maunya. Enggak. Kan di bawah presiden masih ada wakil presiden dan menteri. Nah, itu sehingga mereka lah sebenarnya yang bisa mengendalikan. Kalaupun dua-duanya misalnya dalam kondisi yang tidak lagi bisa menjabat, presiden dan wakil presiden, ada istilah triumvirat. Ada triumvirat itu 3 menteri yang diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sementaranya. Menteri dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Itu memang diatur di ada di konstitusi sudah ada. Jadi jangan sampai ketaatan yang kepada pemimpin itu kan tidak harus presiden saja. Nah, kan banyak pemimpin ada di situ. Ketua RT, Nah, ada gitu. kepala desa, Betul, ada banyak betul. ya, Prof ya. Jadi, Bu Prof, ini coba sekarang kita tarik sedikit ke konsep Islamnya. Bagaimana sebenarnya Bu Prof konsep kehidupan bernegara yang dianjurkan dalam Islam, Bu Prof? Ya, jadi kalau kita melihat peran umat Islam lantas harus bagaimana gitu ya di situ itu. Saya akan memulai misalnya dulu ketika di BPU PKI merumuskan dasar negara Pancasila itu kan umat Islam mendorong dasar negara kita itu pakai Islam. Tetapi kelompok nasionalis mintanya Pancasila gitu ya. Melalui perdebatan itu akhirnya ketemu titik kompromi karena nggak memungkinkan kemudian ya sudah pakai Pancasila gitu ya. Tapi ada kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Awalnya. Ya, awalnya. Itu pun akhirnya tidak boleh lagi gitu ya karena ada keberatan-keberatan. Umat Islam mengalah lagi di situ. Ya sudah, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Nah, itu wujud bahwa umat Islam itu sangat toleran gitu. Sangat toleran, yang penting jangan sampai negara rusak. Maka harus dijaga. Karena kalau kita terus bertahan dengan posisi yang diametral seperti itu, kasihan rakyatnya. Kita tuh rakyat yang banyak sekali, kan harus ada selesainya. Makanya itulah bentuk keluhuran martabat ya para pendiri Republik kita itu luar biasa gitu ya. Padahal Pak Karno sudah mengatakan ketika diinterupsi oleh Ratu Harhari itu, udahlah kita sepakat dulu. Yang penting Indonesia segera merdeka gitu. Nah setelah itu baru kita akan mendiskusikan lebih lanjut. Jadi kan semuanya tuh konteksnya menarik gitu ya. Contoh yang ditunjukkan tidak negara Islam kita ini, tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, prinsip Islamnya yang didorong di situ, gitu. Jadi musyawarah, persaudaraan, keadilan, gitu ya, pertanggungjawaban. Nah, itu ada di konsep Islam itu sangat bagus menurut saya kalau di ini kan. Jadi kalau dengan umat Muslim ini nggak perlu bicara toleransi karena kita sudah mencontohkan. Sebenarnya udah mencontohkan. Dan tertuang dalam luar dasar biasa negara, kan gitu. sudah tertuang berarti ya. Mestinya kita harus berlaku seperti apa juga sudah ada ya, Prof ya? Ada di situ. Proven, sudah terbukti ya, Prof ya. Tokoh-tokoh pendiri Republik itu kan luar biasa. Mereka bukan berarti tidak ada perdebatan kan? Ada perdebatan, tetapi kemudian untuk mendorong negara lebih penting daripada ego masing-masing. Oke, baik. Negara lebih penting dibanding ego sektoral. Ego sektoral. Silakan Kak Gan, Oke, ada baik. pertanyaan. Sepertinya ada pertanyaan Prof yang dari pemirsa ini. Assalamualaikum Prof, saya Yuni dari Samirono. Bagaimana hukumnya tokoh-tokoh politik zaman sekarang yang berlindung pada identitas agama Islam ya Prof? Syukron. Terima kasih. Silakan Prof. Ya, jadi saya kalau diajarkan oleh guru-guru saya itu apa yang ingin kita dorong, apakah harus negara Islam atau prinsipnya bahwa itu apa yang di dalam negara itu kita masih bisa lakukan gitu ya. Jadi kalau kemudian seolah-olah berkedok menggunakan tamengnya agama gitu ya untuk kepentingan politik, rasanya terlalu sederhana agama kalau begitu. Itu merendahkan agama menurut saya. Kita gitu ya. Agama itu jauh di atas yang nggak perlu kita turunkan grade-nya menjadi tameng yang hanya untuk kepentingan politik sesaat gitu. Jangan sampai kemudian seolah-olah mengatasnamakan agama, tetapi sebenarnya itu kita gitu. Gitu loh. Kita mendegradasi agama. Iya. Karena menurut saya
perilaku kita itu yang ingin dilihat seolah-olah itu perintah agama gitu ya. Padahal kita cara mengkomunikasikannya, cara menuntut hak-hak kita itu tidak adil, memaksakan diri atau hal. Nah itu kan nggak boleh malahan. Jadi cara kita bernegara itu tidak boleh keluar dari koridor ajaran Islam ya. Makanya tadi diajarkan adanya persaudaraan, permusyawaratan, adil gitu ya. Dan harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan gitu. Jangan kemudian dulu kan ketika calon gubernurnya perempuan kemudian pakai dalil gitu ya. Arijalu kawamuna alisa. Nah gitu kan. Terus posisi perempuan lantas di mana kalau udah kayak gitu kan. Nah, jadi jangan menggunakan kedua agama untuk kepentingan-kepentingan sesaat gitu. Jadi seolah-olah dalil itu ada semua gitu Dok. Iya Prof ya. Untuk ini melemahkan ini ada dalilnya. Seolah-olah begitu ya Bu. Padahal nggak begitu agama ya Prof ya. Sangat tinggi agama itu gitu ya. Misalkan musyawarah terus kita ngomongnya sambil ngotot tuh dalam agama kan diminta untuk lemah lembut begitu ya Prof. Kalau semakin kasar kan dia semakin takut, semakin lari gitu kan. Tegas itu pada orang kafir. Kalau kemudian kasar itu beda lagi. Betul. Nah Bu Prof, coba sedikit kita tarik lebih jauh lagi Bu Prof, ke zaman baginda Rasul misalnya. Bagaimana Rasul mencontohkan kehidupan berkeadaban ini, bernegara ini Bu Prof? Ya, jadi apa sebenarnya yang beliau teladankan kepada kita itu cara memilih pemimpinnya kan juga harus jelas gitu ya. Dia harus punya sifat-sifat fatonah, tablik, amanah, sidik gitu ya. Yang itu yang kemudian apakah dalam konteks kekinian itu kita bisa ketemu orang yang model kayak gitu? Kan? Itu kan nggak gampang. Nggak gampang. Nah, karena sekarang yang mendorong tuh partai politik masalahnya kan. Partai politik maunya menang. Betul. Nah, sehingga kadang kita nggak ketemu yang model kayak gitu. Nah, Rasulullah sangat menjaga jangan sampai dari keluarganya itu yang kemudian didorong untuk masuk. Nah, kan nanti ujung-ujungnya kan lah musyawarahnya di mana? Ada kepentingan. Ada gitu, kepentingan ada subjektivitas gitu. di situ dan Nah, jadi memang ya carilah yang memang benar-benar dia adil, dia orang yang amanah, dia yang visioner, cerdas, bisa mengkomunikasikan gitu ya yang diinginkan oleh negara itu kepada rakyat dan bisa menangkap aspirasi rakyat untuk diakomodir oleh negara gitu. Baik, jadi menarik. Jadi melihatnya dari beberapa poin tersebut, lalu bagaimana cara melihat dari waktu ke waktu atau seperti apa pada saat dulu Prof? Untuk memilih pemimpin. Kan ketika Rasulullah wafat kemudian ada yang dibayar. Nah, terus khalifah-khalifah inilah yang menggantikan beliau. Setelah itu kan kemudian siapa lagi gitu. Nah, akhirnya kalau dalam konteks kekinian ya melalui pemilu gitu kan. Kalau konteks kekinian gitu ya. Tapi kalau di Iran kan masih beda ya, yang memilih kan para mullah di sana ya untuk memilih presiden. Tapi kalau di Indonesia kan sudah melalui pemilu. Nah, kalau dulu pemilunya melalui MPR maka mungkin bisa dimusyawarahkan di situ. Kalau sekarang ini kan karena sudah pilihannya pada demokrasi gitu ya, sehingga ya one man one vote itu siapa yang terpilih suara terbanyak itu dianggap ini. Nah, apakah benar kalau suara rakyat itu suara Tuhan? Nah, itu yang jadi persoalan. Karena ada juga logonya di mana-mana Prof ya. Gitu. Karena itu juga kepentingan kelompok itu untuk menyuarakan itu seolah-olah suara rakyat itu suara Tuhan. Nah, rakyatnya beragama apa enggak? Rakyatnya taat enggak pada Allah? Pada rakyat yang mana? Iya, rakyat yang mana gitu. Sehingga memang kalau membicarakan yang kayak gini nih memang ribet gitu ya, karena harus sangat jeli. Kompleks ya Prof. Pilihan kita terhadap calon pemimpin itu juga bagian dari yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah kan. Masya Allah. Kenapa Anda memilih itu gitu kan? Nah, itu bisa ditanya juga loh gitu. Jadi bukan main-main asal-asal udah pokoknya terserah aja gitu. Enggak, karena ada tuntunannya juga. Karena memilih pemimpin pada akhirnya menentukan kehidupan bangsa kita. Jadi itu tanggung jawab kita semua. Kita harus jeda dulu. Kita harus jeda dulu. Ini menarik sekali tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan.
Pemirsa, kita masih membicarakan tentang tema yang sangat menarik, Islam dan tatanan kehidupan bernegara. Kak Galuh, ini segmen yang paling ditunggu-tunggu. Setelah tadi kita membahas banyak hal, bagaimana potret negara kita, lalu apa yang bisa kita upayakan. Dan apa kuisnya? Oke, Ini yang paling tadi penting pemirsa ya. juga sudah menunggu-nunggu dari Betul tadi. sekali. Mohon izinnya Prof ya, ini kita melemparkan pertanyaan dulu kepada pemirsa untuk bisa kita bagi-bagi hadiah sore hari ini. Dan kuisnya, pertanyaannya adalah gampang nih Kak ya. Gampang, mudah. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menjalankan 3 ketaatan, yakni taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan taat kepada titik. Nah, tadi sebenarnya sudah banyak dibahas ya oleh Prof Nikmah ya, Kak Dan ya. termasuk yang dibacakan Qori tadi sudah juga. Oke, dan untuk pemirsa yang ingin mengikuti kuis, jangan lupa untuk telepon ke 0274 580 800 atau bisa juga Anda WhatsApp ke kami dalam video call ya di 0823 3340 3574. Passwordnya adalah Saya Ramadan. Mau dong. Nah, mau banget karena hadiahnya dari Amarta Batik, Amarta Batik nih, seperti yang kita pakai hari ini. Oke, cakep pokoknya. Bu Prof, ini kita masuk sedikit lebih dalam sekarang Bu Prof. Kita bicara tentang akhlak. Ya. Nah, kita tahu akhlak ini kan salah satu pembentuk Negara. menjadi sebuah peradaban. Bagaimana kemudian akhlak ini bisa kita install di diri setiap kita, Bu Prof? Apa yang bisa kita upayakan, Prof? Ya, kayak tadi ya, dimulai dari rumah atau dalam keluarga itu, bagaimana akhlak itu dibentuk oleh keluarga itu. Ya. Kemudian bagaimana lingkungan juga akan membentuk akhlak bagi seseorang ini gitu ya. Kemudian baru dibawa ke konteks yang lebih besar. Nah, menurut saya untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu karakter bangsa itu harus menonjol di situ gitu ya. Jangan hanya bicara indeks prestasi atau katakanlah nominal IP ya gitu ya. Tapi akhlak itu penting di situ. Karena apa? Karena akhlak itu di atas ilmu gitu kan. Nah, sehingga orang yang punya akhlak baik itu jauh lebih baik daripada orang yang punya ilmu tinggi tetapi akhlaknya nggak baik. Masya Allah. Oke, baik. Kita jeda dulu Prof karena ada telepon masuk nih. Jangan-jangan ini kuis. Oke, Ya, kita dengarkan. sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Ramadan. Assalamualaikum. Saya Ramadan. Saya Ramadan, mau dong. Mau dong. dong. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam. Dari siapa di mana, Mas? Dari Pak Teguh di Sleman. Pak Teguh, silakan. Pak Teguh di Sleman. Pak Teguh di Sleman. Oke, jawabannya apa Pak? Ulul amri atau pemimpin. Oke, kita cross check dulu ke Prof Nikmah. Jawabannya Ulul betul amri tidak atau Prof? pemimpin Ya. gimana, Bu Prof? Betul. Betul. Betul Wah. Selamat kepada Pak Pak Teguh Teguh ya, di Anda Sleman. mendapatkan hadiah dari Amarta Amarta Batik. Batik. Dan hadiah bisa Anda ambil setiap jam kerja ya dengan membawa identitas Anda. Alhamdulillah. akhirnya. Sepertinya banyak yang menyimak nih. Menarik karena sore hari ini ya. Hari ini ada keluar juga hadiah kita. Bu Prof, tadi kita lanjutkan sedikit Bu Ya. Prof. Bagaimana kemudian akhlak itu bisa membentuk pribadi sampai dengan Ya. terbentuklah tatanan kehidupan yang bagus, Bu Prof. Ya. Jadi kalau kita lihat di dulu kan presiden itu pernah membuat satu ide gagasan pembangunan revolusi mental gitu ya. Ya. Menurut saya itu sebenarnya yang harus dikerjakan karena Saat itu ini, sangat Prof. penting. Saat ini, Prof. Iya, Ya. karena apa? Mungkin ada pilar-pilar yang mulai rusak di situ itu, gitu ya, yang harus kita rapikan kembali. Ya. Bahwa untuk bernegara itu kita tidak hanya Jawa loh, ada luar Jawanya. Iya. Tidak hanya Islam loh yang ada di situ, ada agama lain. Tidak hanya kelompok yang katakanlah the have gitu ya. Banyak orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang itu semuanya kemudian akhlak kita dalam hal misalnya mencari rezeki, kemudian berbagi dengan sesama, dengan kemudian bagaimana kontribusi kita kepada negara, itu semuanya tercermin di sana. Kalau dia rakus, kan berarti untuk hal yang itu dia akhlaknya nggak bagus dong, ya kan? Karena dia berusaha untuk mengambil semuanya hanya untuk kepentingan dia sendiri. Sementara Republik kita sedang menghadapi yang persoalan yang kayak gini, maka ajaran-ajaran atau katakanlah
apa ya tuntunan yang harus berbagi, harus ini kan mulai dari rumah kan sudah diajarkan. Gitu ya. Jadi empati dari keluarga ya Prof ya. Kemudian kita waktu kena COVID, masyarakat saling tolong menolong untuk menolong apa teman-temannya atau keluarganya atau keluarga yang lain ada di situ. Semakin tinggi kemudian pada level katakanlah negara ya, bagaimana negara di dalam tujuan negara itu kan di situ disebutkan salah satu tujuan negara itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka di situ kebutuhan kita untuk gotong royong saling menolongnya tuh di situ ketika kita menghadapi musibah itu ya empati harus muncul di situ gitu ya. Kalau yang bisa dengan uangnya dengan tenaganya, kalau nggak bisa dia mendoakan mudah-mudahan orang ini diberi kesembuhan, sesuai kesehatan masing-masing gitu. ya Prof. Jadi memang di situ kalau menurut saya. Ini ya kalau ngomongin soal gotong royong kayaknya Indonesia banget Banget. ya. Indonesia banget gotong royong. Khasnya tuh kalau ya. ke luar negeri pun itu dikenal. Indonesia itu orang yang Gotong royong banget. gemar membantu, ramah. Dan ternyata empati itu perlu dilatih ya Prof ya. Dari hal-hal kecil. Betul. Kalau kita lakukan terus-menerus nanti sampai nanti Kepekaan sosialnya kan tinggi. Jadi kecerdasan kita tidak hanya memupuk kecerdasan akademis saja ya Kak ya. Betul. Nampaknya kecerdasan Jadi yang selama sosial. ini dipikir orang hanya akademis ya. Iya. Padahal ada empati, ada simpati gitu ya. Kalau di Korea bahkan ada yang namanya nunci yang bisa melihat situasi sebelum dia bertindak. Ini sebenarnya perlu kita pelajari lebih dalam ya Bu Prof ya. Nah Bu Prof, bagaimana Bu Prof melihat sosok keteladanan katakanlah pemimpin bangsa saat ini? Oke. Kalau ajaran Tutwuri Handayani itu kan Engarso Sung Tulodo, Matio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Artinya dia hadir itu menjadi teladan, bukan menjadi masalah. Gitu ya. Jadi apa yang kita bisa ambil yang dia tularkan kepada kita supaya negara kita itu menjadi lebih baik. Nah kemudian di tengah dia selalu memberi energi, gitu kan? Ayo gitu kan supaya memberi optimisme untuk membangun negara. Nah di belakang dia hanya ya mengawal dalam pengertian jangan sampai keluar dari koridor. Nah dalam konteks itu maka di negara kita saat ini siapa yang menjadi teladan gitu. Ya memang agak miris gitu ya. Karena 9 hakim MK semuanya dinyatakan melanggar kode etik. Semua komisioner KPU juga melanggar kode etik gitu kan. Presiden sekarang sedang mendapat sorotan dari publik karena dianggap menyelenggarakan pemilu yang curang gitu ya. Lah lantas teladan kita siapa kalau udah kayak gini nih gitu kan. Kalau kembali ke agama memang Rasulullah. Tapi dalam konteks keindonesiaan kita harus mencari siapa ini. Kita ini bisa nggak menjadi teladan bagi yang lain. Gitu. Jangan-jangan kita pun merusak. Sehingga kita juga tidak layak untuk menjadi teladan gitu di sekeliling kita gitu. Nah jadi hal-hal yang kayak gini nih menurut saya sangat penting gitu ya untuk melihat bagaimana cara kita memilih pemimpin. Apakah dia memang orang yang jujur, amanah, visioner, juga bisa kita ikuti ya apa yang dia mau, satunya kata dan perbuatan gitu. Dan dia memang berbagi untuk orang lain, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Nah yang kayak gini nih kadang agak susah gitu ya mencari yang orang-orang yang sosok-sosok katakanlah pendiri Republik kita itu kebetulan gitu ya dapat orang yang sangat baik semuanya dan orang yang tidak memikirkan kepentingan sesaat gitu ya. Yang dipikirkan adalah Indonesia ke depannya gitu. Nah, jadi menurut saya ya parameternya ada di situ gitu. Apakah dia ketika mendapat amanah itu berpikir untuk kepentingan orang banyak atau berpikir untuk kepentingan sendiri atau keluarganya saja. Dan tadi Prof juga menyampaikan bahwa kita juga menarik diri kita penting nih untuk jangan-jangan kita juga merusak. Nah itu bagaimana Prof? Kita juga perlu ternyata mengoreksi diri sendiri ya Prof ya. Jangan sampai tindakan kita itu ternyata dipandang orang lain juga tidak berkontribusi yang positif gitu. Karena hanya untuk dia hanya untuk memuaskan diri sendiri itu kayak gitu itu. Sementara orang lain menderita gitu ya. Atau dia tidak memberikan pencerahan pada orang. Justru yang diberikan malah contoh yang buruk gitu. Bagaimana dia memegang kekuasaan, bagaimana dia mendidik, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia di lingkungan sosial. Itu semuanya bisa untuk menjadi pilihan ya, potret bahwa pemimpin itu bukan karena menang dalam pemilu gitu kan, tapi bagaimana kontribusi dia untuk Republik ini. Makanya track record menjadi penting. Nah, itu kenapa usia, kenapa track record, pengalaman hidup, terus bagaimana dia selama ini
Makanya kan calon-calon pejabat negara itu kan selalu di Usia tertentu. Ya di tracking kan, Iya. apakah di Kematangannya. kematangannya. Ya, baik. Jangan sampai dia masih emosional, Iya. pegang urusan yang besar, itu bahaya untuk kepentingan Prof, negara. kalau dari sisi optimismenya pasti banyaklah orang Indonesia yang baik. Ya. Iya. Apakah kemudian orang-orang baik ini jadinya ya udahlah, udah terlanjur atau gimana Bu Prof? Dan bagaimana tetap memupuk semangat yang Biar untuk mereka Indonesia tetap ke bisa depannya, bangkit Prof. dan menonjol di permukaan. Bu Prof. Terutama Oke. anak muda, Prof. Harus jujur dikatakan bahwa ada perubahan ketatanegaraan yang luar biasa di Indonesia itu setelah DPR itu membuat regulasi semua calon pejabat negara harus fit and proper test melalui DPR. Sehingga kalau nggak dapat dukungan politik dia nggak akan bisa lolos. Dukungan politik itu ada ubur rampenya masalahnya. Coba sekarang saja kalau mau jadi caleg, kalau nggak ada duit kan nggak bisa, gitu kan? Nah, padahal mungkin orang yang punya uang dan bisa menjadi caleg belum tentu yang terbaik untuk kita. Betul, Gitu. betul. Jadi karena pemilu model yang seperti ini berbiaya tinggi, gitu ya, akhirnya orang berlomba-lomba yang punya uang itu seolah-olah akan bisa menjadi pemimpin, bukan gitu. Dia hanya menjadi sekedar wakil rakyat, tapi pemimpin belum tentu, gitu kan? Karena diberi amanah yang besar nanti Kaget. baru kan ada kan menteri baru dilantik sebulan berikutnya sudah tersangka, gitu. Nah akhirnya diturunkan. Ya karena dia nggak kuat untuk menahan diri, tidak mengambil hak orang lain. Baik. Dia ingin segera untuk kaya raya, gitu kan? Baik, baik. Nah itu sudah disebut berkali-kali di media, gitu ya. Jadi pemilu yang seperti ini mungkin perlu dikoreksi loh, menurut saya. Pemilu berbiaya tinggi itu berisiko, gitu ya, karena yang terpilih belum tentu orang yang terbaik di mata kita, karena dia hanya punya uang untuk bisa terpilih. Tetapi apakah dia akan bisa mengemban amanah, itu persoalan yang tersendiri. Gitu. Insya Allah. Ya. Galuh gimana? Galuh kan ini orang baik, mau jadi caleg? Saya justru malah ingin bertanya, Prof, lalu bagaimana kriteria atau karakter-karakter dari pemimpin yang mestinya kita bisa pilih dan bagaimana nih? Apakah saya, misalnya gitu ya? Apakah saya, Bu Kalau Prof? di Gitu. anak-anak muda kita ke depan nih diberikan kesempatan sama Allah Betul, nih. betul. Pasti. Iya. Ke Insya depan anak Allah muda, dikasih pasti. kesempatan untuk memimpin, sesederhana memimpin keluarga. Nah itu bagaimana? Apa yang perlu kita pupuk, Prof? Dan kesadaran apa yang perlu kita Apakah bangun? potongan kami berdua ini termasuk misalnya, Bu Prof? Atau gimana, Bu Prof? Bagaimana? Kalau Soekarno kan sangat percaya dengan anak muda, Ya. gitu kan? Ya. Jadi di tangan anak muda itu banyak hal yang mungkin kita konvensional, dia sudah melampaui zamannya karena pergaulannya yang jauh lebih luas ya. Ya. Nah sehingga memang di tangan anak-anak muda itulah generasi berikutnya atau regenerasi kepemimpinan itu harus terus berjalan. Makanya anak muda harus banyak modal ya dalam pengertian karakter, pengalaman dia untuk memimpin, pergaulannya, kemudian bagaimana dia memberi pengaruh positif terhadap anak muda yang lain gitu ya. Itu menurut saya sangat-sangat penting. Jadi berikan kesempatan mereka untuk memimpin gitu ya, supaya kita tahu bahwa kita punya masa depan yang luar biasa di tangan anak-anak muda. Gitu. Kalau semuanya orang tua kan biasanya malas untuk dikritik gitu kan. Iya, bahaya, Bu Prof, ya. Kalau anak muda biasanya kenapa nggak dicoba, kenapa nggak melakukan improvisasi misalnya gitu. Khasnya anak Iya, muda, khasnya anak inovasi, muda. Coba aja kreativitas. dulu. Coba gitu. aja dulu. Hasilnya belakangan. Yang penting coba dulu. Tapi anak muda juga tetap butuh bantuan yang Iya. Ya, panduan. di belakang Betul. untuk menasehati, ya mengarahkan ya, Prof. Jangan sampai salah jalan. Ini Itulah narasi. kenapa tadi butuh pengalaman tadi, Bu Prof, ya. Apa kalau istilahnya meritokrasi itu, Ya. ya. Butuh Iya. bibit gitu, Bu Prof, ya, dari Atau awal. track recordnya ya. Track recordnya. Dan sekarang kita juga berkesempatan juga untuk membenahi track record kita ya, Iya, Prof ya. iya. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi warga negara yang baik tentunya. Berarti Bu Prof mulai sekarang pun kita Galuh harus hati-hati bersosial media. Iya, betul. Nanti akan dicek itu, Bu Iya, Prof, ya. iya. Semua di tracking. Oke. Jadi misalnya bahkan ada misalnya orang yang mengirim surat kaleng ya Ya. ke calon hakim misalnya, calon hakim agung atau hakim konstitusi, itu semuanya di tracking. Nah, berapa banyak surat itu diklarifikasi gitu. Kebetulan saya pernah mencoba ya di lembaga itu begitu gitu. Aduh, saya jadi mikir nih tadi saya melanggar lalu lintas itu kayak gimana ya? Sudah berlalu ke depan ya. Iya, benar. iya. Bismillah, Prof ya. Terima kasih, Prof. Dan kita masih akan ngobrol Kembali. lagi. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Ramadan.
Tanpa terasa kita masuk di segmen terakhir ini Bu Prof. Ya. Bicara tentang tema Islam dan tatanan kehidupan bernegara. Bu Prof, boleh kita kasih closing remarks Bu Prof, catatan akhir tentang tema kita hari ini Bu Prof. Bagaimana kemudian intinya kita bisa menjadi pribadi yang tidak saja hebat untuk diri kita, tapi juga untuk bangsa kita Bu Prof. Insya Allah. Ya, ya bisa saya sampaikan, memimpinlah dengan hati nurani, bersikaplah yang bisa menimbulkan teladan bagi orang lain, dan jagalah martabat. Martabat itu bisa dimulai dari kita sendiri, yang itu juga termasuk martabat kebangsaan kita. Jangan menghancurkan martabat bangsa hanya untuk ego sektoral kita atau ego pribadi kita. Karena martabat bangsa itu menjadi cermin negara itu sebenarnya negara yang bermartabat atau tidak di mata dunia. Sehingga kita harus benar-benar mengambil sikap yang bijak ketika kita menjadi pemimpin dan menjadi teladan bagi rakyatnya dan menjadi oase yang selalu dirindukan oleh rakyatnya ketika dia hadir. Masya Allah. Mungkin itu yang bisa kita. Ini rasanya seperti kata pengantar buku, Bu Prof. Betul-betul penuh filosofis dan sangat luar biasa. Adem. Kita menjadi oase. Menjadi oase di tengah Bukan zaman badai. situasi saat ini. Bukan badai, Bu Prof, tapi terima oase. kasih. Ya, sama-sama. Sesi yang saya kira ini bukan cuma mencerdaskan, tapi menjernihkan Betul hati sekali. kita. Betul Jauh sekali, dan kita jadi berusaha juga untuk berlatih bagaimana membangun pribadi yang lebih baik setelah ini. Ya. Terima kasih banyak Prof atas Sami-sami, ilmunya. makasih. Galuh, kata Prof tadi harus saling memuji. Ini kok cakep banget ya. Harus saling memuji Langsung katanya. diamalkan ya. kita Alhamdulillah ini dari Maksudnya, Amarta. gitu kan. Ini pasti ada maunya abis ini enggak. Ya, ini dari Amarta Batik. Oh, Kak Taufik ini bagus pantes. banget ya. Terima Bagus kasih ya banget. kepada Amarta Batik, punya Kak Taufik juga Oh ya kan? iya benar, cakep banget. Terima kasih Amarta Batik. Buatan produk-produk Indonesia nih ya. Dan hadiah tadi dipersembahkan dari Amarta Amarta Batik juga ya. Dan untuk jadwal Imsakiyah besok, Kak Betul, Galuh, dan untuk disampaikan. Imsakiyah besok ya di jam 4:17 dan subuh di 4:27 dan maghrib pada pukul 17:51. Terima kasih banyak sekali lagi Prof. Terima kasih Kak sama-sama. Taufik, hari ini saya belajar banyak nih. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan menemani Anda lagi di Cahaya Ramadan setiap harinya selama bulan Ramadan. Di jam 16:30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Galuh dan Taufik, kita pamit. Insya Allah bertemu lagi besok. insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.